Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait mekanisme baru seleksi guru ASN P3K tahun 2022 yang mana ada perubahan formasi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, penyesuaian formasi. Kita lihat di sini, kondisi pada instansi yang sama. Kita lihat yang pertama, sekolah A memiliki dua formasi. Formasi yang tidak terisi atau sisa formasi. Dan dua guru di sekolah A tidak lulus. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di sekolah A yang mana ada dua formasi Bapak Ibu. Formasi yang tidak terisi ataupun sisa formasi tahun lalu. Yaitu formasi 1 dan formasi 2. Dan ada guru induknya yang tidak lolos. Yaitu guru 1, guru 2. Nah, jadi ini tidak lolos Bapak Ibu, tidak lolos passing grade. Kemudian terdapat dua guru yang lolos passing grade namun induk di sekolah B dan C kekurangan guru. Nah, jadi ada dua sekolah yaitu sekolah B dan sekolah C. Ada guru honorer induknya yang lolos passing grade. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, guru induk di sekolah B lolos passing grade dan induk di sekolah C juga lolos passing grade, namun tidak ada formasi di sekolah induknya. Kemudian, berdasarkan skema dari Kemendikbud, ini nantinya akan ada perubahan formasi Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu, perubahan formasi. Formasi 1, perubahan formasi. Nah, jadi formasi 1 nantinya akan diisi oleh guru honorer yang lolos passing grade di sekolah induk. Jadi seperti itu. Formasi 1 di sekolah A ini nantinya akan diisi oleh guru honorer yang lolos passing grade di sekolah B. Nah, jadi formasi ini nantinya akan berubah Bapak Ibu, akan berubah menjadi di sekolah B. Nah, jadi formasi 1 di sekolah A ini nantinya akan ada perubahan formasi Bapak Ibu. Perubahan formasi karena di sini guru induknya tidak ada yang lolos passing grade, maka nantinya formasi 1 ini akan berubah formasi di sekolah B. Nah, jadi guru honorer induk di sekolah B ini nantinya tidak perlu bergeser ke sekolah lain. Jadi seperti itu. Jadi guru lolos yang passing grade di sekolah B ini nantinya akan menempati formasi 1 ini. Jadi seperti itu. Kemudian pada formasi yang kedua ini juga sama Bapak Ibu, yaitu perubahan formasi. Kita lihat di sini. Ini formasi 2 nantinya juga akan diisi oleh guru honorer yang lolos passing grade di sekolah C. Nah, jadi seperti itu. Formasinya nanti akan diisi oleh guru induk di sekolah C. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu, ada catatan perubahan formasi ke sekolah baru tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Nah, jadi formasi 1 di sekolah A ini karena tidak ada guru honorer yang lolos passing grade di sekolah A, maka formasi 1 ini akan dilakukan perubahan Bapak Ibu, perubahan formasi dan nantinya akan berpindah ke sekolah B. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, berpindah ke sekolah B supaya guru honorer yang lolos passing grade ini tidak berpindah ke luar sekolah. Jadi seperti itu. Jadi tetap di sekolah induknya. Ini skema dari Kemendikbud, yaitu perubahan formasi ke sekolah baru. Nah, jadi formasi ini ke sekolah baru yaitu sekolah B ini tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Jadi seperti itu. Ini juga berlaku di formasi yang kedua Bapak Ibu. Formasi yang kedua, perubahan formasi yang kedua ini nantinya akan berubah di sekolah C. Nah, jadi guru honorer yang lolos passing grade di sekolah C ini nantinya tidak bergeser ataupun tidak keluar dari sekolah induk C tersebut. Jadi seperti itu untuk mekanisme penyesuaian formasi di P3K Guru tahun 2022. Beda halnya jika
guru honorer di sekolah A ini lolos passing grade, misalkan guru honorer ini lolos passing grade, yaitu 1 ini lolos passing grade dan 2 lolos passing grade, maka otomatis guru honorer inilah yang akan lolos mengisi formasi 1 dan formasi 2. Karena ini tidak lolos passing grade, maka formasi ini nantinya akan dilakukan perubahan Bapak Ibu, akan dilakukan perubahan ke sekolah yang ada guru honorer yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Jadi seperti itu untuk skema dari Kemendikbud Bapak Ibu penyesuaian formasi di tahun 2022 ini. Dan ini tidak berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Dan ini sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu ayat yang pertama. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, baik itu pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 ini harus mendaftar di sekolah tempat bertugas sepanjang masih ada formasinya sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki dan juga sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki. Jadi seperti itu. Kemudian ayat yang kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi baru jika di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar saat ini tidak membuka formasi, maka Bapak Ibu bisa memilih ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi diutamakan di sekolah induknya terlebih dahulu jika ada formasinya. Namun jika tidak ada formasi di sekolah induknya, baru bisa memilih ke sekolah lain. Kemudian ayat yang ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, jadi ini murni dari inisiatif pelamar itu sendiri Bapak Ibu, keberminatan dari pelamar itu sendiri. Kemudian ayat yang keempat, yaitu keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi keputusan sepenuhnya ini ditentukan oleh PPK Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian, entah itu bupati, wali kota, dan sebagainya, dan mendapat rekomendasi dari menteri. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu poin penting, yaitu aturan baru yang berbeda di seleksi tahun 2022 dengan seleksi tahun lalu tahun 2021, yang mana ada seleksi prioritas, baik itu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3, yang mana ini menguntungkan sekali bagi guru honorer, terutama guru honorer yang sudah lolos passing grade di tahun lalu namun tidak mendapatkan formasi, yang mana nantinya di tahun 2022 ini akan mendapat prioritas ketimbang pelamar umum. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu sedikit informasi dari admin, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.